Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kiai Wasit pemimpin pemberontakan Cilegon. Di Lebak Kelapa Kecamatan Pulau Merak, terdapatlah desa Cilegon. Di sanalah salah seorang murid Syekh Nawawi Banten yang baru pulang dari Makkah itu mengajar. Kian lama, kian ramai pondoknya didatangi santri dari berbagai penjuru. Pelajaran yang dia berikan lebih banyak ditekankan pada masalah tauhid. Menurutnya, adat istiadat dan kebiasaan lama yang dipengaruhi animisme dan dinamisme haruslah dibersihkan agar nilai-nilai keimanan menjadi murni dan bersih. Tempat menyembah dan mengabdi, tiada lain hanyalah Allah. Jangan sampai membesarkan makhluk yang lain sehingga membuat pelajaran tauhid jadi kabur. Siapa murid Syekh Nawawi ini? Nama guru yang masyhur dan besar ini adalah Kiai Haji Wasit. Profesor Dr. Hamka mengisahkan, Kiai Haji Wasit adalah seorang tokoh agama Islam yang mumpuni. Ketiga ilmu yang sangat perlu bagi seorang pemimpin agama ada pada dirinya, yakni 1. Ilmu kalam, 2. Ilmu fikih, dan 3. Ilmu tasawuf. Oleh karena itu, dia disegani dan dicintai. Kawan-kawannya yang pulang dari Makkah, memandang Kiai Haji Wasit sebagai pimpinan pusat bagi gerakan mereka menyebarkan agama Islam di wilayah Banten. Di antara kawan-kawan seperjuangan Kiai Wasit adalah Haji Abdurrahman, Haji Haris, Haji Arsyad Tawil, Haji Arsyad Oashir, Haji Akib, dan Haji Ismail. Pada 1883, Gunung Krakatau di ujung barat Pulau Jawa meletus. Bukan main dahsyatnya malapetaka yang menimpa penduduk Banten ataupun penduduk Lampung dan sekitarnya. Pada 1885, datang pula malapetaka lain yang tidak kurang hebatnya, yaitu penyakit menular yang menyerang sapi dan kerbau. Beribu-ribu sapi dan kerbau mati bergelimpangan karena wabah tersebut. Kematian sapi dan kerbau ini meliputi sebagian besar wilayah Indonesia sehingga di dalam catatan sejarah orang Makassar, tahun 1885 itu disebut tahun Martina Todonge. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda bertindak cepat. Akan tetapi, tindakan yang cepat itu tidak didahului dengan penerangan yang jelas sehingga menimbulkan salah terima. Di mana-mana dilakukan penembakan terhadap kerbau-kerbau yang dianggap terkena penyakit. Bahkan, kerbau atau sapi yang tidak terkena penyakit pun ditembaki juga. Rakyat tidak dapat berbuat apa-apa atas tindakan Belanda ini. Sebab, kalau mereka melawan atau menghalangi, moncong bedil akan dihadapkan pula kepada mereka. Para haji di Banten berusaha memberikan penerangan kepada rakyat supaya mereka sabar memikul cobaan ilahi. Kalau perlu, adakanlah R4 tip tolak bala, adakan R4 tip membaca tahlil di setiap kampung untuk menolak bala itu. Sebab, tidak ada tempat memohon pertolongan melainkan Allah. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang masih belum mengerti agama justru datang berduyun-duyun menuju sebatang pohon kayu di desa Lebak Kelapa sehingga yang memiliki tanah tempat tumbuhnya kayu keramat itu mendapat banyak keuntungan. Konon, pohon itu sakti, segala bala dan bencana, segala wabah dan kolera dapat dimusnahkan oleh jin penghuni pohon, asal dibakar kemenyan, diantarkan sesajen. Bahkan, kalau ada nelayan hendak berlayar mencari ikan, bila terlebih dahulu ia menuju ke tempat pohon itu, niscaya Dewa Lautan akan memberinya banyak ikan. Kalau ada gadis belum mendapat jodoh, datanglah ke pohon keramat itu, memohonlah di sana, niscaya ia akan segera dapat jodoh. Hutang pun akan segera terbayar jika pohon itu dipuja. Berdagang pun akan mendapat untung besar. Jelas, pandangan rakyat yang demikian adalah pandangan tahayul dan menyesatkan. Menurut pengajian yang telah diterima oleh Kiai Wasit di Makkah, perbuatan ini adalah musyrik. Maka, bersama kawan-kawannya yang lain, dia meramaikan pengajian, mengajar tauhid yang murni kepada orang kampung.
Dia mengatakan bahwa perbuatan itu sama dengan menyembah berhala. Tidak hanya itu, Kiai Wasit juga menyampaikan permohonan kepada Kanjeng Bupati agar meluruskan perbuatan yang sesat itu. Sayang, permohonan para haji dan para kiai itu tidak dipedulikan. Kepada masyarakat, Kiai Wasit menerangkan bahwa perbuatan mereka menyembah pohon adalah salah. Dia pun menyampaikan fatwa bahwa perbuatan itu musyrik dan terlarang. Akan tetapi, orang yang memiliki tanah tempat pohon itu tumbuh amat kebenaran apabila perbuatan itu diharamkan. Sebab, ia takut kehilangan banyak keuntungan yang didapatnya dari pemujaan pohon tersebut. Peringatan Kiai Wasit bahwa perbuatan itu adalah haram yang tak kenal lelah mulai terlihat hasilnya juga. Ya, banyak orang yang telah tobar. Akan tetapi, banyak pula orang yang masih berkeras tidak mau menghentikan perbuatan itu. Apalagi ketika pemilik tanah dan kaki tangannya melakukan propaganda bahwa telah banyak orang yang sembuh dari sakitnya, telah banyak gadis dapat suami, telah banyak pedagang yang beruntung berlipat ganda, sejak memuja pohon itu. Akhirnya, Kiai Wasit melakukan suatu perbuatan yang menurut anggapan dia dibenarkan agama, namun tidak dia indahkan bahwa perbuatan itu dilarang oleh peraturan negeri. Kiai Wasit menyuruh murid-muridnya menebang pohon itu pada malam hari sehingga ketika orang-orang hendak memuja pohon itu di pagi hari, mereka akan mendapati pohon itu telah tiada, yang ada hanyalah tinggal bekasnya saja. Dan sebelum orang ribut-ribut mencari siapa yang bersalah, Kiai Wasit sendiri mengakui bahwa penebangan pohon itu adalah atas perintahnya karena memuja pohon sama saja dengan memuja berhala. Si pemilik tanah tempat pohon tumbuh itu sangat keberatan. Dia pun datang mengadu kepada asisten Wedana setempat. Di sana, dia mendapat sokongan batin dari pihak-pihak yang berkuasa bahwa orang tidak boleh masuk saja ke pekarangan orang lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya. Maka, Kiai Wasit pun diadukan kepada jaksa bahwa dia telah melanggar hak orang lain. Dia dihadapkan ke meja pengadilan. Walaupun dikemukakannya berbagai alasan bahwa perbuatannya itu adalah melakukan hukum agama, amar ma'ruf nahi munkar, namun undang-undang tidak dapat menerima perbuatannya itu. Kiai Wasit akhirnya dihukum, yaitu didenda sebanyak Rp7,507.50. Tentu saja, hukuman yang dijatuhkan kepada guru agama ini meninggalkan kesan negatif Belanda di mata murid-murid Kiai Wasit, menambah kesan-kesan tidak baik sebelumnya. Dan, inilah benih utama yang menjadi sebab timbulnya pemberontakan Cilegon. Ini berbeda dengan catatan Pangeran Ahmad Jayadiningrat, mantan Regen Serang dan salah seorang pegawai tinggi pemerintah. Menurutnya, pemberontakan Cilegon dipicu oleh keberadaan sebuah musala di belakang rumah asisten Residen Goebbels di Jombang Tengah. Musala itu bermenara. Ketika waktu maghrib, orang selalu membaca sholawat atau puji-pujian dan azan dengan suara keras sehingga selalu mengganggu sang asisten yang sedang nyenyak tidur. Oleh karena asisten sangat terganggu, dia perintahkan kepada Patih supaya dibuat surat edaran yang melarang dikeraskannya suara sholawat, puji-pujian, dan azan karena Tuhan tidak tuli. Menurut penyelidikan Patih, menara musala di belakang rumah asisten residen itu telah tua, lebih baik dirobohkan saja. Lalu diperintahkanlah opas-opas untuk meruntuhkan musala itu. Terlepas yang mana pemicu utama, dari kedua sebab itulah muncul rasa kebencian rakyat terhadap penjajah. Pihak ambetenar pemerintah Belanda lebih menganggap bahwa pemicu utama pemberontakan adalah perbuatan merobohkan menara, sementara penduduk lebih melihat hukuman denda yang dijatuhkan kepada Kiai Wasit sebab menebang pohon keramat. Yang jelas, dalam kedua peristiwa itu telah tampak bukti bahwa pemerintah kolonial, dengan perantaraan ambetenarnya, telah sangat menyinggung perasaan penduduk Banten. Semangat berontak yang menyala-nyala tidak mengingat lagi perimbangan kekuatan. Baik denda kepada Kiai Wasit sebab menebang pohon berhala itu, surat edaran Patih melarang sholawat, puji-pujian, dan azan dengan keras, maupun menara langgar yang dirobohkan, semuanya telah tersiar dan terdengar oleh seluruh kaum santri di Banten. Kalau telah begini yang terjadi, bagaimana nanti selanjutnya? Apalah artinya menjadi orang Islam, di tanah air sendiri pula,
Jika perbuatan musyrik mendapat perlindungan dari pemerintah, dan pegawai pemerintah sendiri telah berani secara lancang merobohkan menara sebuah musala, tentu nanti akan datang lagi larangan-larangan lain sehingga bisa lenyaplah agama Islam dari negeri ini. Dan ini harus dicegah. Maka, Kiai Wasid menemui temannya, Tubagus Haji Ismail, untuk membicarakan bahaya yang mengincar ajaran agama Islam. Haji Ismail pun menanggapi dengan keprihatinan yang sama. Demikian pula, para ulama yang lain telah yakin bahwa jika keadaannya demikian, tidak ada cara lain kecuali berperang mengangkat senjata melawan penjajah. Maka, terjadilah pemberontakan di daerah Banten yang kemudian terkenal dengan istilah pemberontakan Cilegon 1888. Dalam berbagai keterangan dikisahkan bahwa Kiai Wasid berulang kali dikejar-kejar pasukan Belanda untuk dibunuh. Akan tetapi, atas pertolongan Allah, Kiai Wasid selalu lolos dan tidak bisa tertangkap. Akhirnya, pemberontakan Cilegon itu telah dapat mengkocar-kacirkan konsentrasi Belanda sehingga pihak Belanda mengalami banyak kerugian akibat pemberontakan kaum santri itu. Seseorang yang mampu menggerakkan massa untuk mengangkat senjata kepada penjajah, mestilah memiliki daya karisma yang tinggi. Memang, Kiai Wasid dianggap sebagai kiai pemberontak oleh Belanda karena dialah pimpinan pemberontakan Cilegon 1888 di daerah Banten. Akan tetapi, oleh masyarakat Indonesia, Kiai Wasid bukanlah pemberontak, melainkan pahlawan bangsa dan agama. Kiai yang sulit ditaklukkan oleh Belanda ini tidak menutup kemungkinan memang memiliki kemampuan-kemampuan spiritual yang tinggi sehingga Belanda tidak bisa menangkapnya. Ini adalah karomah Kiai Wasid, murid Syekh Nawawi Al-Bantani.